Halo anak-anak sekalian. Nah, di sini Miss akan menjelaskan cara menggunakan aplikasi Google Docs. Nah, silakan ditonton. Langkah yang pertama, kamu buka dulu Google Chrome. Nah, kamu lihat di komputermu, cari yang namanya Google Chrome, kemudian klik 2 kali. Nah, di sini akan terbuka. Lalu pastikan Google Chrome ini sudah berisi akunmu. Nah, caranya bagaimana? Nah, kalau misalnya profilmu sudah 2, berarti akun Google ini sudah berisi akunmu. Tapi kalau misalnya di sini belum ada profilmu, atau masih masih hanya di atas ini yang ada profilmu, di bawah belum ada, berarti kamu harus memasukkan akunmu atau login kembali. Nah, caranya bagaimana? Kamu klik di sini di profilmu, lalu biasanya akan ditulis di sini sign in again atau masuk kembali, atau bisa juga kamu lakukan dengan cara scroll ke bawah yang ini di profilmu, lalu kamu scroll ke bawah. Di sini ada tambahkan atau dalam bahasa Inggrisnya biasanya add. Nanti kamu masukkan emailmu, setelah itu masukkan passwordmu. Sudah? Nah, ketika sudah berisi 2 profilmu di sini, berarti ini sudah akunmu. Nah, cara untuk membuka Google Docs itu ada 2. Yang pertama, kamu boleh langsung mengetik di sini, lalu cari yang Google. Nah, ini Google Docs. Lalu kamu enter. Nah, kamu klik yang ini. Nah, otomatis dia sudah langsung membuka akun Google Docs. Nah, cara yang kedua yaitu kamu masuk ke sini aplikasi Google atau Google Apps yang biasanya dia ×9 berbentuk kotak. Kamu klik yang ini. Nah, ini semua merupakan aplikasi Google. Nah, kamu lihatlah di sini yang ada tulisan dokumen atau docs yang kamu klik di sini 2 kali. Nah, ini dia akan sudah terbuka ya. Nah, di sini Miss mau jelaskan dulu, kamu boleh menggunakan template yang sudah disediakan. Ini dari yang tulisan report, class note, essay, report, nah book report. Nah, bisa kamu pakai template-nya. Nanti kamu tinggal mengganti tulisannya aja. Contohnya yang ini, misalnya kamu pakai template yang ini, kamu buka, kamu klik. Nah, ini kamu ganti, kamu blok dulu. Kemudian tulis di sini tugas TIK. Nah, contohnya. Terus di sini kamu blok lagi pengertian sistem komputer. Nah, otomatis dia akan mengikuti template yang sudah disediakan. Nah, jenis hurufnya seperti ini, tulisannya seperti ini, gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita menggunakan dokumen yang kosong? Nah, kamu berarti klik yang ini, yang ada tulisan blank atau dalam bahasa Indonesia biasanya di sini kosong ya. Kamu klik yang ini yang ada tanda plus. Nah, inilah tampilan dari Google dokumen yang kosong gitu ya. Di sini kamu ganti dulu judulmu untitled dokumen. Nah, di sini kamu buat judulnya tugas TIK contohnya. Udah. Nah, kemudian di sini ada menu file, edit, view, insert, format, tools, extension. Nah, sini Miss mau jelaskan terlebih dahulu apa saja yang ada di menu file itu yang biasa kita gunakan. Nah, di menu file ini kita bisa membuat dokumen yang baru, halaman yang baru. Kamu klik yang ini, new, membuat halaman dokumen yang baru. Contohnya yang ini. Nah, dia otomatis terbuka halaman yang baru ya. Nah, kemudian di file ini juga, di menu file ini ada open. Ketika kamu ingin membuka filemu yang ada di komputer, kamu klik yang ini. Kemudian ini untuk mengcopy, kemudian ini untuk berbagi ke temanmu.
share with others gitu ya. Kamu ingin berbagi dengan siapapun itu gitu. Asal kamu klik yang ini, nanti kamu masukkan emailnya, contohnya mau berbagi dengan Miss, nah Cynthia kamu klik. Nah, di sini kamu bisa menggantinya. Contohnya kalau teman itu atau Cynthia Delan Situmorang ini sebagai penglihat atau cuma bisa melihat dokumenmu, kamu pilih yang viewer. Tapi kalau misalnya Cynthia Delan Situmorang itu hanya bisa berkomentar di dokumenmu, kamu pilih yang komentar. Kalau misalnya Cynthia Situmorang itu bisa mengedit dokumen yang kamu bagi, kamu pilih yang editor. Nah, setelah kamu klik yang itu, lalu klik send, kirim gitu ya. Oke. Nah, kemudian di sini juga kamu bisa menyimpan dokumen atau mendownload, bisa berbentuk Microsoft Word atau PDF. Biasanya yang dua ini ya, yang Word sama PDF, atau boleh juga yang ini Open Document Format, Text Format bisa. Nah, kemudian di sini rename. Kamu rename ini berarti mengganti ulang dari judulmu yang ini, judul yang ini, tugas TIK ini. Ketika kamu klik yang rename, nah otomatis dia mengarah ke sini kan. Nah, silakan kamu ganti lagi kalau misalnya kamu mau mengganti gitu ya. Nah, mungkin itu saja yang biasa kita gunakan di menu file. Nah, kemudian menu insert, di sini kamu bisa memasukkan gambar. Kamu bisa mengupload dari komputermu. Misalnya kamu sudah menyimpan sebuah gambar di komputermu, kamu pilih yang ini, upload from komputer. Kalau misalnya kamu mau masukkan gambar tapi kamu mau mencari terlebih dahulu di Google, kamu klik yang ini, search the web. Nah, kalau misalnya kamu mau masukkan gambar dari Drive, foto, Google Foto, atau menggunakan link, atau memasukkan gambar dengan mengambil secara langsung menggunakan kamera, kamu pilih yang ini. Oke, sudah. Nah, di sini juga kamu bisa menambahkan tabel. Nah, kamu pilih aja tabelnya berapa. Contohnya ini kamu 4 kali 4. Nah, kamu klik aja nanti. Kemudian di sini kamu bisa membuat word art atau gaya tulisan semenarik mungkin. Nah, kamu pilih yang ini, drawing, kemudian new. Nanti kemudian kamu pilih di sini di action, kemudian klik word art. Nah, silakan kamu buat tulisan yang mau kamu edit gitu ya. Oke. Nah, di menu insert itu juga kamu bisa menambahkan halaman. Nah, dari sini ini kamu pick numbers. Nah, kemudian halaman dari dokumenmu itu berada di atas atau berada di bawah, kamu pilih aja. Nah, kamu nanti klik salah satunya. Sudah. Nah, sekarang kita masuk ke menu tools. Nah, di menu tools ini kamu bisa membuat citation atau mencari materi yang kamu inginkan. Nah, kalau kamu misalnya mau mencari materi, nah kamu klik yang ini, explore. Kemudian ketik di sini materi apa yang kamu inginkan gitu ya. Atau contohnya kamu mau cari informasi tentang monitor. Nah, enter. Nah, di sini akan muncul materi yang berisi tentang monitor komputer. Nah, nanti kamu pilih aja gitu kan, mana yang kamu inginkan. Nanti tinggal klik di sini. Sudah. Kemudian di menu tools ini juga kamu bisa mengetik dengan menggunakan suaramu. Dari sini, voice typing. Nah, kamu klik yang ini nanti. Lalu kamu pilih bahasa Indonesia pastinya. Lalu kamu klik yang ini, mikrofonnya. Nah, ketika sudah seperti ini, kamu silakan berbicara. Nah, dia udah otomatis nih terketik. Halo, perkenalkan nama saya Cynthia. Halo, perkenalkan nama saya Cynthia. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau sudah kamu klik lagi yang ini.
gitu ya. Oke. Nah, sekarang Miss mau jelaskan tools-tools yang ada di sini. Kita close dulu yang ini. Nah, ini merupakan menu undo, yaitu untuk membatalkan perintah yang kita lakukan. Ini untuk melanjutkan perintah. Contohnya, nah ini kita hapus dulu yang ini, kata sudah. Nah, sekarang kamu membatalkan penghapusan yang tadi, kamu klik yang ini, undo. Nah, muncul kan dia. Nah, kemudian kamu ingin melanjutkan perintah yang sudah kamu lakukan tadi. Kamu tadi kan sudah menghapus yang ini. Sudah kamu hapus tadi kan. Nah, kita mau mengembalikan. Nah, terhapus gitu ya. Nah, kemudian ini ada print, yaitu ketika kamu ingin mencetak dokumenmu. Contohnya di sini kamu sudah membuat materi tentang sistem komputer. Nah, kamu ingin ngeprint atau membuatnya ke dalam bentuk kertas gitu kan. Nah, kamu silahkan klik yang ini print gitu untuk mencetak gitu ya. Nah, di sini ada zoom, yaitu untuk memperbesar atau memperkecil dari area kerjamu, area ininya, kertasnya gitu ya. Nah, tentunya ini kan ukurannya yang 100%. Kalau gimana kalau ukurannya 50%? Nah, seperti itu. Jadi dia ukuran kertasnya mengecil ya, gitu ya. Nah, kemudian kita kembalikan ke yang 100. Nah, sekarang yang ini normal text. Nah, normal text ini bertujuan untuk merupakan jenis dari judul-judul yang kamu buat, judul sama subjudul. Nah, ini untuk judul. Ketika kamu ingin membuat sebuah judul, kamu klik yang ini. Kemudian kalau kamu ingin membuat subjudul, kamu klik yang ini. Heading 1 atau judul 1, judul 2, judul 3 gitu ya. Kemudian ini Arial, yaitu merupakan style dari fontmu atau gaya tulisan dari huruf. Contohnya kamu bisa pilih tulisanmu mau seperti apa. Contohnya kamu blok nih, kamu blok. Nah, jenis hurufnya mau seperti apa, mau lobster kan. Nah, otomatis dia udah terganti gitu. Nah, silakan kamu pilih gitu ya. Nah, kemudian yang ini untuk font size atau mengatur ukuran dari tulisanmu. Contohnya kamu blok dulu, kamu mau memperbesar, klik yang ini. Nah, dia akan semakin besar. Kalau kamu memperkecil, dia akan kecil. Nah, boleh langsung kamu buat di sini, ketik aja langsung. Misalnya contohnya kamu buat 30. Nah, seperti itu. Itu ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke sini, yaitu bold, yaitu untuk membuat huruf tebal. Contohnya kamu blok yang ini. Yang ini kamu mau buat huruf tebal, silakan kamu klik. Nah, berbeda kan dia warnanya, jadi hurufnya lebih tebal gitu ya. Nah, kemudian ini untuk huruf miring. Misalnya yang udah kamu blok ini, kamu mau buat huruf miring. Biasanya untuk tulisan atau huruf yang berbaur bahasa Inggris ya. Nah, kamu silakan klik. Nah, otomatis dia jadi miring kan hurufnya gitu. Nah, kemudian ini untuk membuat garis bawah. Contohnya kamu blok tulisannya. Nah, kamu mau membuat underline atau garis bawah. Nah, gitu. Nah, ada kan dianya gitu. Nah, kemudian yang ini untuk text color. Nah, untuk pewarnaan dari huruf. Nah, contohnya kamu mau warnain hurufnya, kamu blok dulu, lalu kamu buat warnanya warna ini. Nah, masih terganti kan? Nah, sekarang kita membuat highlight color. Nah, highlight color ini biasanya kita gunakan untuk menandai kalimat-kalimat yang penting. Contohnya kamu mau menandai kalimat yang penting. Contohnya seperti namamu. Nama, kamu buat highlightnya. Tentunya kamu pilih warnanya hitam. Nah, jadi dia akan secara khusus memberikan warna pada tulisanmu gitu ya. Oke. Kemudian ini untuk menambahkan link. Nah, ini untuk menambahkan komentar. Nah, ini untuk menambah gambar. Nah, kemudian ini mengatur tata letak dari paragraf.
Rata letaknya rata kiri, rata tengah, rata kanan, rata kiri kanan, gitu ya. Contohnya kita mau buat ini rata tengah. Rata tengah. Kita klik, pilih yang ini, center align. Nah, otomatis dia seperti ini. Dan kita rubah lagi jadi rata kanan. Nah, seperti ini kan. Gitu. Udah. Rata kiri kanan dia seperti ini. Gitu ya. Nah, kemudian yang ini untuk mengatur spasi dari paragraf, jarak antara kalimat yang di atas dengan kalimat yang di bawahnya, spasinya gitu ya. Nah, caranya kita blok dulu, kemudian kita kasih spasi 1,5. Nah, kita klik ini. Nah, otomatis dia makin berjarak ya. Kemudian kita pilih yang single. Nah, semakin dekat gitu. Udah. Kemudian yang ini untuk ketika kamu membuat simbol untuk dicentang, kamu pilih aja yang ini. Nah, dia otomatis ada nih centang gitu ya. Oke, kita hapus dulu. Nah, kemudian yang ini bullet, yaitu untuk memberikan simbol-simbol. Misalnya kamu membuat simbol kotak. Contohnya ada beberapa poin-poin, nah kamu ingin menghiasnya dengan menggunakan simbol. Nah, silakan kamu pilih yang ini. Kemudian ini pemberian numbering, ini numbering list, yaitu ketika kamu ada poin-poin dan kamu menggunakan angka, nah silakan kamu klik yang ini. Kemudian yang ini untuk mengatur paragrafnya, mau ke arah semakin ke arah kanan kah atau semakin ke arah kiri. Contohnya yang ini paragrafnya, awal paragraf, nah kita buat ke arah kiri. Nah, dia kan semakin maju. Nah, ke arah kanan, dia akan balik lagi. Nah, gitu ya. Nah, sekarang untuk yang terakhir, bagaimana? Nah, ketika kamu sudah membuat dokumen ini, kamu otomatis akan menyimpannya kan? Nah, silakan kamu simpan, file, kemudian download. Bisa berbentuk Word atau PDF atau yang. Nah, untuk menyimpannya kamu pergi ke download. Nah, bisa berbentuk Word atau PDF atau bisa yang lainnya ini, tergantung keperluanmu gitu ya. Nah, kamu juga bisa berbagi dokumen ini dengan temanmu, share. Nah, caranya dari sini. Nih, share. Tadi udah Miss jelaskan kan, nanti kamu masukkan email dari teman. Silahkan ketik di sini emailnya gitu ya. Oke. Nah, mungkin sekian dari penjelasannya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan langkah-langkah dari penggunaan dan menu-menu yang disediakan oleh aplikasi Google Docs. Nah, sekarang untuk menguji bahwasanya kamu sudah memahami, sekarang kamu dikasih tugas. Nah, silahkan kamu kerjakan. Nih tugas contohnya. Nah, nih ada tugasnya. Sekarang kita mau mengerjakan satu persatu. Katanya soal yang pertama, buatlah judul sistem komputer menggunakan WordArt. Nah, judulnya berarti sistem komputer. Kita buka dulu. Kita buka Google Doc. Kita buat yang baru. Nah, kita ganti di sini judulnya tadi tugas. Gitu ya. Nah, yang pertama tadi buatlah judul sistem komputer menggunakan WordArt. Nah, berarti kita insert, kemudian raw, kemudian new. Nah, klik action, lalu WordArt. Nah, ketiklah di sini tadi judulnya sistem komputer. Enter. Nah, kita ganti dulu warna tulisannya, fill color. Oke, kemudian jenis hurufnya dari sini Arial. Kita pakai yang oke, sistem komputer. Oke, kita save and close. Oke, jadi deh. Kemudian soal nomor 2, masukkan satu gambar komputer. Berarti kita memasukkan gambar. Caranya tadi dari sini insert,
image kita cari dulu. Search the web, system komputer. Kita cari gambar yang sesuai dengan sistem komputer. Contohnya ini aja. Oke, lalu kita klik insert. Nah, ini udah masuk. Nah, kita ini perkecil dulu caranya di sini. Nah, kalau sudah tombol seperti ini, tekan lalu tarik. Nah, lepas. Nah, kita mau mengatur gambarnya ini, kita atur dulu dari sini. Behind the text. Nah, kita bisa mengatur gambarnya, ya. Oke. Nah, enter dulu sampai kursornya berada di sini. Nah, sekarang soal nomor 3, aturlah tata letak dari tulisan berikut ini menjadi rata kiri kanan. Nah, kita copy dulu blok, Ctrl C, kita buka petugasnya. Nah, kita paste atau Ctrl V. Nah, katanya ini kita buat jadi rata kiri kanan. Kita blok dulu, lalu kita ke pengaturan tata letak paragraf, kemudian yang ini justify yang rata kiri kanan. Nah, oke. Sudah ya. Sekarang kita kembali ke soal nomor 4. Buat spasi tulisan menjadi 1,5. Berarti kita atur spasinya ini menjadi 1,5. Kita blok, kita ke menu line and paragraph spasi. Nah, 1,5. Oke. Nah, kalau sudah kita enter lagi. Nah, sekarang ke soal nomor 5. Kalimat sistem komputer di soal nomor 3 buat menjadi huruf tebal atau bold. Sistem komputernya katanya kita buat huruf tebal yang ini. Komputer, kita blok lalu ke ini bold. Nah, oke. Sudah. Kemudian soal nomor 6, buatlah simbol dari fungsi-fungsi komputer menggunakan bulat kotak. Nah, sekarang kita cari dulu fungsi dari komputer. Kebetulan Miss ada siapkan di sini materinya. Nah, ini fungsi-fungsi dari sistem komputer. Kita copy, Ctrl C, kita buka tugasnya. Kita paste. Kita atur dulu nih biar sesuai sama yang di atas. Kita geser. Nah. Oh, kita blok dulu deh. Boleh. Kita blok dulu. Terus kita sesuaikan sama yang di atas. Arahkan di sini segitiganya lalu tarik. Nah, katanya kita mau apa sih soalnya tadi, buatlah simbol fungsi-fungsi komputer menggunakan balet kotak. Nah, tadi katanya kita yang ini fungsi-fungsinya ini kita menggunakan balet yang kotak. Tadi kita pergi ke balet nih, balet list menu. Nah, berarti simbol kotaknya ini. Nah, oke, sudah. Kalau sudah, kita akses. Sekarang soal, berilah huruf miring pada tulisan yang berbahasa Inggris. Kita cari dulu ya, ada nggak tadi? Nggak ada ya yang bahasa Inggris. Kita contohkan aja yang ini kita buat huruf miring aja, yang ini aja gantinya.
Nah, tadi kita ke sini italic. Nah, sistem komputer. Oke, sudah. Sekarang berarti soal nomor 8. Berilah highlight pada tulisan yang dianggap penting. Contohnya, pengertiannya ini kan merupakan yang penting ya. Berarti kita dari sini kita blok dulu. Kemudian kita beri highlight color. Kita beri highlight warna. Oke. Nah, otomatis dia sudah berwarna ya. Katanya kita mau membuat number, kita copy dulu. Kita paste. Kita sesuaikan dulu. Nah, kemudian kita yang oke, kemudian kita taruh kursornya di sini, lalu enter. Nah, kemudian kita copy lagi yang software, kita paste, kita enter lagi, dan satu lagi yang bandwidth. Oke. Nah, sudah. Sekarang kita ke soal nomor 10. Buatlah contoh-contoh dari hardware dan software dalam bentuk tabel. Nah, berarti kita harus membuat tabel hardware, software, dan bandware. Berarti kita buat, kalau nanti untuk kolomnya ada 3 ya, ada hardware, ada software, ada bandware. Nah, kalau kita kembali ke sini, kita enter. Nah, sekarang kita ke menu insert. Nah, ini ada tabel. Kita buat dulu yang pastinya dia ada 3 kolom. Nah, ini bebas aja, 3 kali 3 aja ya. Nah, berarti kita buat di sini yang hardware, kemudian ini software, kemudian ini bandware, gitu ya. Nah, disinilah kita buat contoh dari hardware, contoh dari software, contoh dari bandware. Contoh dari hardware contohnya monitor, kemudian ada mouse. Nah, monitor, mouse. Kemudian di sini ada Google Chrome, ada di sini ada YouTube, dan di sini ada orang yang menggunakan komputer. Nah, sudah ya. Sekarang kita ke soal nomor 11. Buatlah halaman dari dokumen yang sudah kamu buat. Nah, sekarang kita membuat halamannya. Tapi berhubung cuma 1 halaman, nggak apa-apa, kita buat aja halamannya. Tadi kita ke menu insert, kemudian insert number. Kita pilih yang halamannya berada di bawah aja, yang ini. Nah, nih. Otomatis dia sudah ada halamannya ya. Ini halaman 1. Kemudian yang ini halaman 2. Oke. Soal yang terakhir, simpan atau download dokumen yang sudah kamu buat ke dalam bentuk PDF. Berarti kita simpan atau download tugas yang tadi ke dalam PDF. Caranya dari sini menyimpan file, kemudian download. Nah, pilih yang sini PDF. Nah, sudah terdownload. Nah, untuk melihat di mana tersimpan, kamu pilih yang ini. Ini. Tampilkan dalam folder, kamu klik. Klik. Nah, berarti dia di sini, di sini. Kemudian data C yang ini. Divisi tadi data C, lalu di user, Asus Reason, dan di download. Atau nah ini kita buka langsung.